Kisah nyata terpaksa serumah dengan adik ipar. Malam itu aku kehilangan kendali. Namaku Lela. Usia 33 tahun. Aku adalah istri dari seorang pria yang dulunya penuh cinta, penuh tawa, dan penuh janji indah bernama Dimas. Tapi semua itu berubah sejak dia mengalami stroke ringan 2 tahun lalu. Dimas masih hidup, ya, tapi tidak lagi hidup sebagai suami. Dia lebih seperti bayangan dari dirinya yang dulu, kaku, pelupa, dan mudah marah. Kami tidak punya anak. Mungkin itu yang membuat rumah ini semakin sunyi. Aku bekerja dari rumah sebagai penjahit kecil-kecilan. Dan Dimas hanya duduk di kursi rodanya, menatap kosong televisi yang nyaris selalu dimatikan. Suatu hari, datanglah Raffi. Adik Dimas yang baru pulang dari luar negeri. Katanya, dia ingin merawat kakaknya sambil mencari kerja baru. Awalnya aku ragu, tapi Dimas justru senang. Akhirnya ada teman ngobrol, katanya pelan, senyum pertamanya setelah berbulan-bulan. Raffi berbeda. Usianya 28, muda, ceria, dan tampan. Dia sangat perhatian pada kakaknya. Membantu mandikan, suapi, bahkan membacakan koran setiap pagi. Aku sempat terharu. Tapi yang membuat hatiku mulai tak tenang adalah caranya menatapku. Bukan seperti adik ipar pada kakak iparnya. Tapi seperti seorang pria melihat wanita yang dia kagumi. Matanya terlalu jujur. Malam pertama Raffi menginap di rumah, aku belum bisa tidur. Aku duduk di ruang tamu, menatap jahitanku yang belum selesai. Raffi datang diam-diam, membawa 2 cangkir teh hangat. Mbak belum tidur, tanyanya pelan. Aku menggeleng. Lagi nggak ngantuk. Dia duduk di sofa seberangku. Hening beberapa detik, lalu dia bicara lagi. Saya tahu ini berat buat Mbak. Saya lihat Mbak luar biasa kuat. Aku menatapnya, lalu tertawa kecil. Kuat? Kadang saya sendiri nggak tahu apa yang saya jalani ini masih bisa disebut hidup. Dan saat aku berkata begitu, air mataku jatuh tanpa sadar. Raffi berdiri, memegang bahuku. Hangat. Tegas. Aku tahu aku harus menjauh. Tapi aku malah diam di tempat. Mbak nggak sendiri, bisiknya. Itu kalimat sederhana. Tapi malam itu aku menangis di bahunya. Kami tidak melakukan apa-apa. Hanya diam. Tapi keheningan itu membawa badai ke dalam dada. Besoknya, aku mencoba bersikap biasa. Tapi sorot mata Raffi selalu sama. Tatapan yang membuatku gugup. Dan saat dia membantuku melipat pakaian Dimas, tangannya menyentuh tanganku. Kami sama-sama terdiam. Mbak, katanya pelan. Aku menggeleng. Jangan, Raffi. Jangan mulai sesuatu yang gak akan bisa kita akhiri. Dia tersenyum pahit. Saya gak bisa pura-pura gak lihat Mbak. Mbak itu perempuan, bukan hanya istri kakak saya. Aku menunduk. Kata-katanya seperti menamparku dan memelukku sekaligus. Aku tahu ini salah. Tapi aku juga tahu, hatiku sudah lama kosong. Dan Raffi mulai mengisinya sedikit demi sedikit. Hari-hari berikutnya berubah menjadi permainan emosi yang melelahkan. Di siang hari, aku tetap menjadi istri yang setia, melayani Dimas dengan penuh kasih sayang meski hatiku sendiri kering. Tapi di malam hari, saat suara jam dinding terdengar lebih keras dari biasanya, aku jadi wanita yang lain. Penuh rindu, penuh gelisah, dan penuh ketakutan akan rasa yang tumbuh dalam diam. Raffi tetap di rumah.
Ia semakin dekat dengan Dimas, membuatnya tertawa, bahkan berhasil membujuk Dimas untuk berjalan beberapa langkah dengan tongkat. Aku seharusnya bahagia. Tapi entah kenapa, setiap kali melihat mereka tertawa bersama, hatiku justru semakin sakit. Karena senyuman itu bukan untukku lagi. Suatu malam, Dimas tidur lebih awal karena kelelahan terapi. Aku duduk di dapur, menatap lilin kecil yang menyala di atas meja makan. Raffi datang lagi. Kali ini dia tidak membawa teh. Hanya dirinya sendiri, dan sepasang mata yang membuat dadaku bergetar. "Kamu nggak takut?" tanyaku pelan. "Takut apa?" "Takut kita terperangkap." Dia menghela napas. "Aku nggak takut, asal kita jujur sama perasaan kita." Aku tertawa pahit. Perasaan nggak selalu bisa dibenarkan, Raffi. Apalagi perasaan yang datang di rumah ini. Dia berjalan mendekat, pelan, seolah takut menghancurkan dinding tipis yang tersisa di antara kami. Tangannya menyentuh tanganku. Kali ini aku tak menarik diri. Aku lelah melawan. "Mbak, aku tahu ini salah. Tapi selama ini aku cuma lihat perempuan-perempuan yang cantik dari luar. Tapi Mbak, cantik karena luka-luka yang Mbak tutupi sendiri. Dan aku jatuh cinta sama luka itu." Kata-katanya menamparku seperti badai. Aku menarik napas panjang. Dan untuk pertama kalinya, aku mengaku. "Raffi, aku juga capek jadi kuat sendirian." Kami tidak saling berciuman malam itu. Tidak ada pelukan mesra. Tapi dalam tatapan mata kami, semuanya sudah terjadi. Malam itu, aku tidur dengan tubuh Dimas di ranjangku, tapi jiwaku, entah mengapa, berjalan pelan ke kamar sebelah, tempat Raffi tidur sendiri, dalam gelap. Hari-hari berikutnya semakin rumit. Raffi mulai sering membantuku di dapur. Membenarkan keran bocor. Membelikan bahan makanan tanpa diminta. Dia jadi bagian dari rutinitas yang membuatku merasa hidup kembali. Tapi malam Jumat itu, semuanya berubah. Dimas tiba-tiba bicara saat makan malam. "Raffi, aku senang kamu di sini. Tapi aku juga khawatir." "Khawatir apa, Mas?" tanya Raffi tenang. "Khawatir Lela capek. Dia perempuan. Bisa rapuh juga. Jangan terlalu bergantung sama dia." Aku nyaris menjatuhkan sendokku. Raffi hanya tersenyum kaku. "Aku cuma bantu semampuku, Mas." Dan malam itu, setelah Dimas tidur, aku berdiri di depan kamar Raffi. Kupandangi gagang pintunya lama. Tanganku gemetar. Aku tahu, sekali pintu itu terbuka, hidupku tak akan sama. Tapi aku mengetuknya. Pelan. 3 kali. Pintu terbuka, dan Raffi berdiri di sana. Dengan kaos tipis dan mata yang tak lagi bertanya. Hanya menunggu. Aku masuk. Tanpa kata. Dan pintu tertutup di belakangku. Pagi harinya, dunia seperti biasa. Tapi tidak dengan hatiku. Raffi menatapku dari kejauhan saat aku menyiapkan sarapan untuk Dimas. Tatapan itu tak lagi berisi hasrat, tapi rasa bersalah. Dan aku tahu, malam itu bukan cuma tubuhku yang kuberikan, tapi juga seluruh kendaliku. Dan aku sudah kehilangan semuanya. Dimas tiba-tiba memanggilku. "Le, kamu bahagia?" Pertanyaan itu membuatku ingin muntah. Tapi aku hanya tersenyum. "Tentu, Mas. Kalau aku mati, kamu janji terus hidup ya?"
Jangan mati bersamaku. Aku menggigit bibirku kuat-kuat. Dimas tak tahu bahwa sebagian dari diriku sudah mati semalam. Dan orang yang membunuhnya adalah adik kandungnya sendiri. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Pikiranku dipenuhi bayangan tentang malam sebelumnya. Tentang kulit yang bersentuhan. Tentang napas yang berkejaran. Tentang desahan yang seharusnya tidak pernah terdengar di rumah ini. Aku bangkit dari tempat tidur, berjalan pelan ke dapur untuk minum. Tapi sebelum sempat membuka kulkas, aku mendengar langkah kaki. Raffi. Dia berdiri di ambang pintu. Kami saling menatap. Tak ada senyum. Tak ada sapa. Hanya keheningan yang begitu menggigit. Aku nggak bisa begini terus, Mbak, bisiknya akhirnya. Aku menunduk. Aku juga. Semalam, itu bukan cuma hasrat. Tapi kalau terus berlanjut, ini akan jadi neraka buat kita semua. Aku mengangguk. Tapi air mataku mulai menetes tanpa bisa kuhentikan. Terus kita harus apa, Raffi? Dia berjalan mendekat. Menyentuh wajahku. Kita berhenti. Sebelum semua ini terbakar jadi abu. Aku tahu dia benar. Tapi hatiku tidak siap kehilangan satu-satunya tempat aku merasa hidup lagi. Tapi aku juga tahu, kebahagiaan yang lahir dari pengkhianatan tidak akan pernah utuh. Esok harinya, Raffi pamit keluar rumah. Katanya ada wawancara kerja di luar kota. Aku mengangguk. Tapi dada ini terasa sesak. Seperti ada yang dicabut paksa dari dalam jantungku. Seminggu berlalu tanpa kabar. Rumah kembali sunyi. Dimas semakin sering terdiam. Bahkan televisi pun tak lagi dinyalakan. Hanya suara angin dari jendela yang terbuka dan detak jam dinding yang mengiringi setiap langkahku. Sampai suatu sore, seseorang mengetuk pintu. Kukira Raffi. Tapi bukan. Itu seorang perempuan, kira-kira seusiaku. Cantik, anggun, dengan tas kulit mahal dan raut wajah dingin. Ini rumahnya Dimas, ya? Aku mengangguk pelan. Iya, saya istrinya. Maaf, ibu siapa? Dia mengulurkan tangan. Saya Alia. Tunangannya Raffi. Dunia di sekitarku seperti meledak dalam sekejap. Aku berdiri membeku. Tak mampu bicara. Tak mampu menelan kenyataan yang tiba-tiba menyerang seperti badai di tengah laut. Boleh saya masuk? Tanya Alia dengan nada santai yang menusuk. Aku mengangguk. Kami duduk di ruang tamu, dan Dimas saat itu sedang tidur di kamarnya. Saya datang bukan untuk marah. Saya cuma mau tahu apa yang sebenarnya terjadi antara kalian. Aku menunduk. Tidak ada apa-apa. Dia tertawa kecil. Saya bukan perempuan bodoh, Mbak. Saya tahu Raffi. Dia bukan tipe pria yang ninggalin rumah kakaknya kalau nggak ada sesuatu yang berat. Aku terdiam. Alia membuka tasnya, mengeluarkan sebuah ponsel. Dia buka galeri, lalu menunjukkanku sebuah foto. Aku tercekat. Itu foto aku dan Raffi. Di dapur. Tengah malam. Tanganku menyentuh pipinya. Wajah kami terlalu dekat. CCTV, katanya pelan. Raffi lupa matiin akses kamera rumah waktu dia install sistem keamanan buat kakaknya. Aku ingin menangis. Tapi tangisku sudah kering. Alia tidak memaki. Tidak melempar barang. Tapi sikapnya lebih menyakitkan dari segala kemarahan.
Saya akan pergi. Tapi tolong, jangan biarkan Raffi hancur karena perasaan sesaat yang gak akan kemana-mana. Setelah dia pergi, aku terduduk di sofa. Lututku lemas. Nafasku tercekat. Dimas keluar dari kamar, berdiri di ambang pintu. Siapa tadi? Aku menoleh, panik. Teman Raffi, Mas. Dimas mengangguk. Tapi matanya tajam. Seperti menyimpan sesuatu yang tak ingin dia katakan. Dan malam itu, aku tahu semuanya tidak akan pernah sama lagi. 2 hari setelah kedatangan Alia, Raffi kembali. Ia berdiri di depan pintu dengan wajah lelah, mata sembab, dan tubuh yang seperti kehilangan semangat. Aku hampir saja memeluknya, tapi langkahku terhenti. Aku ingat wajah Alia. Ingat kata-katanya. Tanpa banyak bicara, Raffi masuk dan langsung menuju kamar. Tapi sebelum ia menutup pintu, dia berbalik. Mbak, suaranya serak. Dia datang ke sini, ya? Aku mengangguk pelan. Dia tunjukin foto kita. Raffi menghela napas. Aku bodoh. Aku nggak jaga jarak. Aku bikin kamu terseret dosa yang bukan seharusnya kamu tanggung sendirian. Aku ingin bilang, aku pun salah. Tapi mulutku terkunci. Karena di dalam kamar, Dimas sudah terjaga dan memanggil namaku. Beberapa minggu berlalu. Raffi tetap tinggal. Tapi kami nyaris tidak pernah bicara. Tak ada lagi tawa di dapur. Tak ada lagi teh malam hari. Hanya diam. Sunyi. Dan rasa bersalah yang menggantung seperti kabut yang tak mau pergi. Sampai suatu malam, saat aku sedang mencuci piring, Dimas tiba-tiba duduk di kursi rodanya di belakangku. Aku terkejut. Le, kamu masih cinta sama aku? Pertanyaannya sederhana. Tapi membuat jantungku berhenti berdetak sejenak. Aku menoleh, mencoba tersenyum. Tentu, Mas. Kenapa tanya begitu? Dia menatapku dalam. Karena aku tahu semuanya. Aku tercekat. Apa maksudnya, Mas? Aku nggak bodoh, Le. Aku tahu kamu dan Raffi. Aku lihat cara kalian saling pandang. Aku dengar bisik-bisik kalian malam itu. Aku cuma pura-pura tidur. Lututku lemas. Aku bersandar ke meja, tak tahu harus bicara apa. Aku nggak marah, lanjutnya. Aku hanya sedih. Karena aku tahu, aku bukan lagi suami yang bisa membahagiakanmu. Aku mendekat, menggenggam tangannya. Mas, jangan bicara begitu. Aku yang salah. Aku yang lemah. Aku yang terlalu rapuh. Dimas menatap mataku. Tapi aku juga manusia, Le. Walaupun tubuhku lumpuh, hatiku masih bisa patah. Aku menangis. Terisak tanpa suara. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Dimas menangis juga. Bukan karena tubuhnya yang rusak, tapi karena istrinya telah jatuh dalam pelukan adiknya sendiri. Pagi harinya, Raffi sudah tidak ada. Hanya secari kertas tertinggal di meja makan. Bak Lela. Aku pergi. Bukan karena ingin lari, tapi karena aku sadar kehadiranku hanya membuat luka semakin dalam. Tolong rawat Mas Dimas. Dia orang baik. Aku akan selalu mencintaimu. Tapi cinta ini cukup kusimpan sendiri. Raffi. Aku duduk di kursi, memegang surat itu. Air mataku jatuh,
membasahi huruf-hurufnya. Dan entah mengapa, rasa sakitnya jauh lebih menyiksa daripada saat aku tahu Dimas tahu semuanya. Karena kali ini, aku kehilangan. Bukan hanya Raffi, tapi juga diriku sendiri. Dimas tak berkata apa-apa selama seminggu. Dia hanya diam, menatap keluar jendela. Kadang menatap pot bunga yang mulai layu. Sampai suatu sore, dia berkata pelan, "Le, kalau kamu mau pergi, aku izinkan." Aku menoleh. "Pergi kemana?" "Ke tempat yang membuat kamu merasa hidup." Aku menggigit bibir. "Aku nggak mau pergi, Mas." Dia hanya mengangguk. "Kalau begitu, tolong, jangan buat aku merasa seperti bayangan di rumah ini. Anggap aku masih suamimu. Biarpun hanya sedikit." Dan malam itu, aku berbaring di sampingnya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, kami tidur di ranjang yang sama. Tapi di antara kami, ada dinding tak kasat mata yang tebalnya tak bisa diukur. Dinding dari rasa bersalah, luka, dan kehilangan. Dinding yang kubuat sendiri saat aku membuka pintu itu malam-malam dan kehilangan kendali. Sejak malam itu, hidup kami kembali ke pola semula. Pagi-pagi aku bangun, menyiapkan sarapan, menyuapi Dimas, dan menjahit di ruang depan sampai mata lelah. Tapi ada yang berbeda. Sesuatu yang tak bisa kusebut, tapi kurasakan tiap kali Dimas menatapku lama dari kursi rodanya. Tatapan itu bukan marah. Bukan juga benci. Tapi seperti seseorang yang menunggu akhir dari sesuatu yang sudah lama ia tahu tak bisa diselamatkan. Dimas sering diam lama di teras, memandang pot yang mulai pecah di sisi dasarnya. Melati yang dulu kami tanam bersama kini mengering, seperti kenangan kami yang layu perlahan. Tak pernah ia menegurku atau mengungkit apapun soal Raffi. Tapi justru diamnya itulah yang menyakitkan. Sampai suatu malam, saat aku sudah hendak tidur, Dimas memanggil. "Le, boleh aku tanya satu hal?" Aku duduk di sisi tempat tidur. "Apa, Mas?" "Kalau malam itu tidak terjadi, kamu masih akan memilih aku?" Pertanyaan itu menghantam seperti badai. Aku tak langsung menjawab. Jantungku berdetak tak karuan. "Mas, jawab saja, Le. Aku butuh tahu." Aku menarik napas panjang. "Aku nggak tahu, Mas. Aku terlalu hancur waktu itu. Aku terlalu lelah." Dan Raffi datang seperti cahaya kecil di tengah kegelapan. "Tapi bukan berarti aku nggak cinta kamu." Dimas tersenyum kecil. Aku mengerti. Ia menatap langit-langit kamar. "Kamu tahu? Yang paling menyakitkan bukan tubuhku yang lumpuh, tapi menyadari bahwa perempuan yang tidur di sampingku, pikirannya ada di tempat lain. Di seseorang lain." Aku menunduk. Air mataku jatuh, menetes di spray yang sudah mulai lusuh. "Mas, aku minta maaf. Aku sungguh-sungguh minta maaf." Tapi Dimas hanya menatap langit-langit. Maaf kadang tak cukup untuk mengembalikan yang sudah pecah. Malam itu aku tidur di lantai, di sebelah ranjang, tanpa ia minta. Bukan karena aku dihukum, tapi karena hatiku sendiri yang memutuskan, aku tak pantas tidur di sampingnya lagi. Beberapa minggu berlalu. Raffi tidak menghubungi. Tidak ada pesan, tidak ada kabar. Tapi malam-malamku tetap dihantui oleh bayangnya. Kadang aku mendengar langkah kaki di lorong rumah, padahal tak ada siapa-siapa. Kadang aku mencium aroma parfumnya dari kamar yang kosong.
Aku mencoba menepis semuanya. Tapi luka yang dalam tidak sembuh hanya karena waktu. Sampai suatu pagi, sebuah amplop datang. Tanpa nama pengirim. Di dalamnya, hanya sebuah flash disk. Aku ragu membukanya. Tapi rasa penasaran lebih besar dari rasa takutku. Aku masukkan ke laptop, dan satu-satunya file di dalamnya bertuliskan. Untuk Kak Dimas dan Mbak Lela. Tangan ini gemetar saat memutar videonya. Di layar muncul wajah Raffi. Rambutnya lebih panjang. Matanya sembab. Ia duduk di depan kamera dengan latar belakang kamar yang asing. Mas, Mbak, aku tahu kalian pasti kaget terima ini. Tapi aku nggak bisa terus menyimpan semuanya sendirian. Ia menarik napas panjang. Aku mencintai Mbak Lela. Tapi aku juga mencintai Mas Dimas. Bukan cinta sebagai saudara, tapi sebagai satu-satunya orang yang pernah jadi panutanku. Raffi terdiam beberapa detik. Aku pergi bukan karena pengecut. Tapi karena aku tahu, kehadiranku hanya akan terus merobek luka yang sudah dalam. Ia menunduk. Mbak Lela, terima kasih karena pernah membuat aku merasa berarti. Dan Mas, maafkan aku, karena telah menyentuh dunia yang seharusnya aku jaga. Video berakhir. Tak ada pesan penutup. Tak ada salam. Aku menangis sejadi-jadinya malam itu. Dan untuk pertama kalinya, Dimas ikut duduk di lantai bersamaku. Ia menggenggam tanganku, pelan. Mungkin, dia nggak sejahat yang kita kira, Le. Aku mengangguk dalam tangis. Mungkin, dia hanya terlalu mencintai, seperti aku yang terlalu kesepian. Dan malam itu, kami berdua tidur di lantai. Bukan karena tak ada ranjang. Tapi karena hati kami sama-sama sedang belajar memaafkan. 3 bulan berlalu sejak video itu datang. Raffi tak pernah muncul kembali. Tidak juga menghubungi. Tapi setiap pagi, aku masih memandangi pintu pagar, berharap, entah mengapa, suara motornya akan terdengar lagi. Namun harapan itu perlahan larut bersama waktu. Dimas berubah. Ia mulai bicara lebih banyak. Mulai kembali membaca buku, bahkan sesekali meminta aku menemaninya menonton film lama yang dulu kami tonton saat baru menikah. Tapi di balik semua itu, aku tahu ada luka yang belum sembuh. Luka yang ditutupi dengan rutinitas. Aku pun mencoba mengisi hari-hariku dengan menjahit lebih giat. Aku bahkan membuka jasa kecil di rumah. Pelanggan datang silih berganti. Tapi di antara mereka, tak ada yang bisa mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh 2 pria dalam hidupku, suamiku, dan adik iparnya. Sampai suatu malam, ketika hujan deras mengguyur atap rumah, Dimas memanggilku ke teras. Ia duduk dengan selimut di kakinya, menatap pot melati yang hampir mati karena layu. Le. Aku duduk di sampingnya. Iya, Mas. Aku sudah berpikir lama. Dan aku tahu, ada bagian dari dirimu yang tidak akan pernah kembali padaku. Aku terdiam. Hujan menjadi satu-satunya suara yang terdengar. Tapi aku juga tahu, kamu tetap di sini. Meski bisa saja kamu pergi. Aku menatapnya. Karena aku tahu, kamu tetap suamiku. Dimas menoleh. Tapi kalau suatu hari, Raffi kembali, dan kamu masih menyimpan cinta itu, apa kamu akan memilihnya? Aku menggenggam tangan Dimas. Aku nggak tahu, Mas. Tapi yang aku tahu, aku akan tetap di sini. Sampai kamu sendiri yang minta aku pergi. Ia mengangguk pelan. Kalau begitu, kita jalani saja.
Meski bukan seperti dulu, tapi kita tetap satu atap. Aku tersenyum kecil. Kadang, atap saja sudah cukup. Malam itu, kami duduk berdua di bawah suara hujan. Tidak lagi membicarakan pengkhianatan, atau luka, atau siapa yang bersalah. Kami hanya dua manusia yang pernah saling mencintai, pernah saling menyakiti, dan kini hanya ingin bertahan. Beberapa minggu kemudian, sebuah surat datang. Tanpa nama pengirim. Tapi aku tahu dari tulisan tangannya. Rumah sakit di Semarang. Aku jadi relawan di sana. Aku ingin menebus semua dosa dengan menyembuhkan orang yang masih punya harapan. Mbak, Mas, terima kasih sudah pernah menjadi rumah. Raffi. Aku membaca surat itu berulang-ulang. Tidak ada alamat. Tidak ada nomor telepon. Hanya satu kalimat terakhir yang membuat mataku kabur karena tangis. Aku mencintai kalian berdua. Tapi kini, aku mencintai diriku sendiri cukup untuk menjauh. Hidup kami terus berjalan. Dimas kini bisa berjalan sedikit dengan tongkat. Senyumnya pelan-pelan kembali. Dan aku belajar untuk memaafkan diriku sendiri. Aku tahu, dosa itu akan tetap menjadi bagian dari sejarahku. Tapi bukan berarti aku harus hidup dalam penyesalan selamanya. Malam-malam terasa lebih tenang sekarang. Tidak lagi dipenuhi desakan rindu yang salah alamat. Tidak lagi dibayangi rasa ingin yang tak seharusnya tumbuh. Aku dan Dimas bukan lagi pasangan yang sempurna. Tapi kami sepakat untuk tetap berpegangan. Bukan karena cinta yang sama, tapi karena luka yang kami pilih untuk sembuhkan bersama. Dan tentang Raffi. Jika suatu hari takdir membawanya kembali, aku hanya berharap dia bukan lagi datang sebagai adik ipar yang mencuri hatiku. Tapi sebagai lelaki yang telah belajar bahwa cinta sejati terkadang harus dibayar dengan kepergian. Tamat.